kita mulai materi pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita berdoa supaya apa yang telah kita terima hari ini ataupun apa yang telah kita dengarkan pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, berdoa dimulai sesuai ajaran agama masing-masing. Mulai. Oke, selesai. Ya, ibu-ibu, di sini ada mode stunting. Itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Nah, begitu. Jadi stunting itu penyebabnya karena dari usia sejak hamil biasa disebut dengan 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Itu anak-anak atau ibu-ibu tidak atau kurang mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, sehingga ada muncul istilah stunting pada balita seperti itu. Jadi terus ini ada salah satu bagaimana kalau misalkan dia sudah terkena stunting. Jadi ada juga penyelesaiannya, penanggulangannya, terus ada sebelum kena stunting kita juga bisa cegah dengan tadi itu, antara lain dengan misalkan pencegahannya antara lain dengan memperhatikan gizi anak dimulai sejak berapa tadi? 1000 HPK. Apa itu 1000 HPK? 1000 HPK hingga 2 tahun. Anak-anak itu enggak mau 2 tahun, bahkan sampai usia balita 6 tahun begitu. Jadi 1000 HPK itu 1000 dihitung sejak usia usia hamil. Sejak hamil itu sampai dengan berusia 2 tahun itu namanya 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan buah hati. Kayak begitu. Terus dampak stunting dikenal juga dengan istilah 3G, yaitu gagal tumbuh, gagal berkembang, dan gangguan metabolisme. Jadi disebut dengan 3G. Terus di sini ada dukungan pencegahan dan penanggulangan stunting. Terus jadi pencegahan stunting seperti yang sudah jelaskan tadi, dimulai dari sejak usia HPK tadi 1000 HPK. Terus sini juga jadi ibu-ibu dituntut untuk misalkan dalam ibu hamil tadi itu dituntut untuk ibu-ibu menyusui atau ibu hamil harus mengkonsumsi makanan bergizi. Terus ibu hamil juga jangan sampai ada di antara kita yang hamil. Ada bapaknya. Jadi ibu hamil harus minum TTD. Apa TTD?
TTJ Mas tidak tahu TTJ, berarti jarang pesantren ini. TTJ itu tablet tambah darah, bukan tanda tangan. Jadi ibu hamil harus minum tablet tambah darah dan periksa kehamilan minimal berapa dalam masa kehamilan. Sampai 8 bulan, 9 bulan. Iya, maksud saya betul 9 bulan. Tapi kan imunisasinya sampai 4 kali. Ya, betul. Nah, jadi pemeriksaan kehamilan untuk ibu hamil itu minimal 4 kali dalam masa kehamilan, pada masa kehamilan. Tetapi lebih baik juga kalau setiap bulan kita datang ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan. Kayak gitu. Terus nah, agar tidak terjadi terjadi stunting, kita juga bisa mencegahnya dengan misalkan bayi tadi. Bayi itu harus kita rutin. Setiap bulan itu kita bawa dari sejak lahir sampai usia 6 tahun. Sampai usia 6 tahun itu balita, tetap kita bawa ke posyandu untuk pemeriksaan. Masih dalam kamera. Nah, di sini juga ada dukungan pencegahan dan penanganan stunting. Pertama itu informasikan kepada Nah, iya. Misalkan ada keluarga kita atau anak-anak kita yang terkena stunting. Jadi ibu bisa menginformasikan kepada kami bisa. Terus petugas layanan kesehatan atau kader posyandu yang berperan di desa masing-masing itu bisa kita sampaikan supaya kita bisa dibantu, diberikan solusi bagaimana untuk kalau misalnya sudah terjadi stunting, anak balita sudah mengalami stunting, jadi kita minta solusi kepada mereka. Gitu. Terus lagi, tetap kita berikan gizi yang seimbang, gizi yang baik. Terus jangan sampai juga misalkan sudah ada kita lihat kita anaknya kita punya tetangga, misalkan dia lahir kurang lebih hampir sama dengan kita punya anak. Kita punya anak sudah tinggi sudah tinggi, sementara kita punya anak tetangga ini masih begini, sehingga ada kalanya kita olok-olok ya. Jadi kalau bisa jangan. Bahkan yang kayak begitu itu tadi kita bantu, kita bersaran supaya dia tetap dia konsumsi makanan-makanan bergizi dan ada dukungan dari tenaga kesehatan yang lain. Bantu. Di sini juga ada dukungan lain dari. Jadi ibu-ibu, tadi kita sudah bahas persoalan stunting. Nah, untuk menambah daya ingatnya ibu-ibu dari materi kita hari ini, saya sengaja printkan itu latihan untuk kita bawa di rumah. Nah, jadi siapa tahu iya tadi ini yang dibahas, jadi kita bisa isi. Ada beberapa soal itu, taruh 5 soal, nanti kita isi di rumah. Anggap saja PR. Jadi selanjutnya
kita akan bahas lagi materi berikutnya, misalkan sesi berikutnya di modul 2 ini. Nanti kita akan bahas pada pertemuan di bulan depan dengan tanggal yang sama yang seperti yang telah kita sepakati bersama. Jadi terima kasih ibu-ibu sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.